Selamat sore Mojibadi. Bagi Anda penggemar Chris John, ada kabar terbaru nih dari beliau, di mana Chris John akan banting setir dan ikut balapan di Asia Cross Country Rally. Kira-kira akan seperti apa ya keseruannya? Bersama saya Hanisa Sandi dan inilah Moji Petang selengkapnya. Satu lagi korban dukun pengganda uang di Banjarnegara, Jawa Tengah berhasil diidentifikasi. Korban adalah seorang pria yang hilang sejak 5 tahun lalu. Dua ibu rumah tangga ditangkap petugas BNNP Kepulauan Riau bersama bea dan cukai Batam karena diduga menyelundupkan 2,5 kg sabu ke beberapa wilayah di Batam. Penangkapan kedua wanita itu adalah hasil pengembangan setelah petugas bea cukai Batam menangkap seorang pria yang membawa sabu dengan cara dimasukkan ke dalam perut di Pelabuhan Feri Internasional Batam Center. Pelaku penodongan dengan menggunakan senjata tajam babak belur dihajar massa di Kota Serang, Banten. Aksi pelaku terekam kamera CCTV. Dan jangan beranjak dulu, Moji Petang akan kembali dengan informasi mengenai pelepasan calon jemaah haji. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Petang. Seorang jemaah calon haji asal Kabupaten Demak, Jawa Tengah meninggal dunia di Madinah, Arab Saudi. Diduga ia meninggal dunia akibat serangan jantung. 3 kloter jemaah haji dari wilayah DKI Jakarta dan Banten telah tiba di Asrama Haji Pondok Gede dan rencananya akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada Jumat ini. Sementara itu pelepasan calon jemaah haji asal Tangerang diwarnai isak tangis dan peluk haru para keluarga. Pengurus Pusat Muhammadiyah mengunjungi kantor Pusat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Seusai pertemuan, petinggi Muhammadiyah dan NU sepakat perlu mengedepankan kepemimpinan moral pada pemilu 2024. Indonesia mengalami suhu panas pada beberapa waktu terakhir. Lantas, apa yang harus diwaspadai masyarakat dalam menghadapi suhu panas? Berikut wawancara kami dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pak Supari, ini masyarakat Indonesia dalam beberapa hari terakhir merasakan cuaca panas begitu. Mungkin bisa diceritakan dari BMKG sendiri apa sih yang menyebabkan terjadinya cuaca panas ini? Iya, Mas Edward, dalam beberapa hari terakhir kita memang mengalami kondisi cuaca yang lebih cerah dibanding biasanya ya. Data satelit menunjukkan bahwa tutupan awan di wilayah Indonesia, terutama bagian barat ya, Sumatera, Kalimantan, Jawa itu lebih rendah dibandingkan biasanya, sehingga ini menyebabkan penyinaran matahari jauh lebih intensif dan yang terjadi adalah kita merasakan panas yang lebih terasa. Oke, kira-kira berapa lama ini Pak cuaca panas akan dirasakan masyarakat Indonesia? Di Indonesia, karakteristik suhu maksimum memang mencapai nilai tertinggi rata-rata itu di sekitar bulan April Mei ya, di banyak tempat. Misalnya seperti di Jakarta itu nanti Juni Juli agak turun, kemudian di September Oktober akan naik lagi gitu. Nanti di bulan-bulan ini kan kita akan segera memasuki musim kemarau ya, Mas Edward. Di Jakarta misalnya pertengahan Mei ini hingga akhir Mei ini sudah dinyatakan masuki awal musim kemarau gitu. Jadi di musim kemarau ini kan kalau siang akan terasa sangat terik sehingga kondisi cuaca panas ini memang cuaca panas kemarau nanti akan terjadi. Namun demikian sebaliknya kalau di malam hari di musim kemarau itu cuaca akan terasa lebih dingin karena kondisi atmosfer yang cerah di siang hari tidak ada awan itu akan menyebabkan pelepasan radiasi pada malam hari dan itu akan menurunkan suhu udara. Untuk BMKG sendiri memprediksi soal musim kemarau tahun ini apakah sama dengan tahun sebelumnya Pak? Ya, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022, maka tahun ini El Nino akan berlangsung lebih kering ya. Karena tahun 2022 itu kita mengalami gangguan iklim yang disebut dengan La Nina, yang itu mempengaruhi musim kemarau kita banyak hujan. Jadi selama 3 tahun, 2020, 2021, dan 2022, itu kemarau berlangsung pendek dan banyak hujan. Sementara tahun ini kita memprediksi justru curah hujan akan di bawah normal. Kita memprediksi akan terjadi El Nino di semester kedua yang itu sedikit banyak berdampak pada berkurangnya curah hujan. Maka ada potensi terjadinya kekurangan air ya.
di berbagai tempat untuk kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan sehari-hari maupun untuk dalam hal pertanian misalnya. Sehingga kita perlu menyiapkan langkah-langkah antisipasi dengan cara misalnya saat ini memaksimalkan kapasitas sistem pengairan kita, bendungan, waduk, embung, yang bisa kemudian dimanfaatkan pada musim kemarau. Harapannya pada daerah-daerah yang saat ini masih mengalami musim hujan, air hujan itu bisa tersimpan dengan baik sehingga nanti di musim kemarau kita tidak terlalu banyak mengalami kekurangan. Ya, diharapkan untuk beberapa daerah yang mungkin berpotensi terjadi kekeringan ini sudah bisa mulai mengantisipasinya begitu ya Pak? Ya, betul Mas Edward. Oke, baiklah, terima kasih Pak Supari sudah bergabung sama kami di Moji. Ya, sama-sama Mas Edward. Bagi Anda penggemar buku, ada buku yang mungkin bisa menjadi pilihan Anda. Buku Nusantara Berkisah 3, Bunga Setaman yang diterbitkan Langgam Komunika, mengisahkan pengalaman penulis di masa pandemi COVID-19. Dan Moji Petang masih akan kembali dengan informasi hasil pertandingan Piala Dunia U20 Argentina. Tetaplah di Moji Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Petang. Kita ke informasi olahraga di mana kualifikasi grup Piala Dunia U20 kembali berlangsung pada Jumat dini hari. Timnas Irak harus menelan kekalahan dari Tunisia, sementara itu Korea Selatan ditahan imbang Honduras. Liverpool secara resmi tak akan bermain di Liga Champions musim depan. Melihat fakta tersebut, Mohamed Salah langsung menyampaikan permintaan maafnya kepada fans Liverpool melalui akun media sosial pribadinya. Mojibadi jangan lewatkan pertandingan seru dalam Piala Dunia U20 Argentina jam 1 dini hari waktu Indonesia Barat antara Slovakia versus Amerika Serikat serta pertandingan di jam 4 pagi antara Selandia Baru kontra Argentina. Live dan eksklusif hanya di Moji. Mau nonton Moji dengan lebih jernih? Saksikan tayangan digital Moji di kota kesayangan Anda melalui list UHF berikut ini. Segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program di Moji. Dan selesai sudah rangkaian Moji Petang hari ini. Semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Hanisa Sandi pamit, sampai jumpa dalam Moji Petang selanjutnya. Hanya di Moji, seru banget. It's Moji. Aku Sachi Covers dan hari ini aku mau ngasih kalian tips and trick untuk outfit first date kalian. Pertama, kalian tuh harus tentuin dulu tempat kemana kalian mau pergi. Aku tuh suka banget piknik, jadi mungkin aku pilih piknik date kali ya. Nah, untuk piknik date, menurut aku baju ini tuh cocok banget loh buat piknik. Karena ini tuh temanya warna bumi, jadi earth tone gitu. Jadi ini tuh cocok untuk piknik date. Nah, kedua, kalian juga harus pakai baju yang bikin kalian percaya diri. Jangan yang ribet ya. Jadi contohnya kayak baju ini. Baju ini tuh kayak dress flowy tapi nggak terlalu ngetat, nggak terlalu ngepres ke badan. Jadi tuh baju ini juga bikin kalian nyaman banget. Terus ketiga, kalian juga bisa mix and match warna yang kalian suka. Nah, contohnya baju ini. Aku suka banget warna pink. Jadi aku bisa pakai baju ini untuk nunjukin kepribadian aku biar si doi makin tahu kepribadian aku yang sebenarnya. Nah, kata orang first impression itu matters banget loh guys. Makanya kalian juga harus pilih baju yang pede dan nyaman. Nah, aku mau cobain dulu ya baju yang ini untuk piknik date aku. Nah, ini dia baju aku ngedate untuk piknik date kali ini. Gimana guys, lucu gak? Yaudah, aku mau ngedate dulu ya sama cowok aku. Bye babes!